Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pembinaan dan pengembangan profesi guru. Yang pertama ada sistem pengembangan dan pembinaan profesi guru. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua ada pengembangan profesi guru. Pengembangan guru dilakukan dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama aktivitas instruksional, yang kedua aspek pengembangan karir guru, dan yang ketiga aspek pengembangan keprofesian. Pengembangan aktivitas instruksional. Yang A. Desain pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan perencanaan kegiatan pembelajaran yang sifatnya inovatif, konstituen, dan saintifik. Kemudian, perencanaan ini bersifat target kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sintak dan alokasi waktu pembelajaran, sumber dan media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami apa yang telah disampaikan. Yang kedua, menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Yang ketiga, norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran sebagai wahana untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa bahan ajar dan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah dirumuskan sehingga dalam prosesnya memerlukan media. Prinsip SMART yang pertama adalah spesifik. Spesifik merupakan perencanaan yang dibuat harus fokus pada tujuan yang akan dicapai dan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan. Yang kedua adalah measurable. Measurable merupakan perencanaan juga harus terukur. Jangan membuat perencanaan yang sulit untuk dicapai atau sulit diukur. Apakah sudah tercapai atau belum? Yang ketiga adalah attainable. Pastikan bahwa perencanaan yang dibuat benar-benar dapat tercapai atau dapat dilaksanakan. Yang keempat adalah reasonable. Reasonable merupakan perencanaan yang dibuat harus masuk akal, tidak perlu berlebihan, sederhana tapi dapat dilakukan dengan baik dan lebih memungkinkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kelima adalah time. Time merupakan perencanaan yang baik harus mencantumkan batasan waktu pada tiap tahapan yang dilakukan. Aspek dalam strategi pembelajaran yang harus direncanakan dan diatur secara sistematis diantaranya adalah yang pertama, pengaturan materi ajar yang akan disampaikan. Yang kedua, cara penyampaian materi ajar atau proses pembelajaran. Jadi untuk mengatur secara sistematis, yang pertama adalah kita mengatur materi ajar yang akan disampaikan kepada murid. Dan bagaimanakah sistematis materi tersebut sesuai dan sampai kepada siswanya. Lalu yang kedua, cara penyampaian materi ajar. Jangan sampai ketika kita menyampaikan materi ajar kepada siswa itu berantakan dan tidak runut. Karena jika tidak runut, tidak akan membentuk suatu pola atau pemikiran yang tepat terhadap otak sang anak. Seperti itu. Selain itu, ada pengembangan sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi dalam pembelajaran. Jadi, seorang guru harus mengupdate sumber belajarnya yang akan digunakan kepada siswa, karena hal tersebut akan mempengaruhi metode pembelajaran dan berkaitan dengan zaman yang sedang ditempuh. Jika sumber pembelajaran yang dipakai itu semakin relate atau sesuai dengan zaman sang siswa, maka akan semakin mudah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, guru harus mengupdate dan terus memperbaharui sumber belajarnya. Evaluasi pembelajaran. Terkait evaluasi, terdapat dua istilah lainnya yang saling berhubungan, yaitu pengukuran dan penilaian. Evaluasi tidak hanya tes semata.
Evaluasi juga berarti membuka kembali rekam jejak prestasi siswa selama proses pembelajaran untuk selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam penilaian. Model evaluasi terdapat model evaluasi kualitatif dan evaluasi kuantitatif. Model evaluasi kualitatif selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi, sedangkan model evaluasi kuantitatif yaitu perkembangan siswa yang dapat diamati dan dicatat. Pembinaan dan pengembangan guru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, pengembangan karir dibedakan menjadi dua, yaitu pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S1 atau D4. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 dilakukan melalui pendidikan tinggi program S1 pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan atau program pendidikan non-kependidikan. Sedangkan pengembangan karir bagi guru yang sudah berkualifikasi S1, pembinaan dan pengembangan karir meliputi 1. Penugasan. Terdapat berbagai macam jenis penugasan dalam jabatan. Misalnya penugasan untuk mengikuti berbagai pelatihan, seminar, maupun forum ilmiah lainnya. Bentuk lain penugasan dalam jabatan misalnya berupa peningkatan kompetensi yang berhubungan dengan proses pendidikan, yaitu diantaranya kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan bagi guru yang memiliki tugas tambahan sebagai pembina pramuka di sekolahan. Pemberian tugas tambahan lain yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran dan manajemen sekolah juga merupakan bentuk pengembangan karir. Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu tugas sebagai wali kelas, sebagai pembina kegiatan kemahasiswaan, sebagai pembina ekstrakurikuler, dan jabatan lain yang relevan. Yang kedua yaitu promosi. Bentuk promosi antara lain pemberian kesempatan kepada guru senior untuk mengikuti diklat calon kepala sekolah. Bentuk promosi lain adalah pengusulan dan pemberian piagam satya lancana bagi guru PNS yang telah melewati masa pengabdian dalam kurun waktu tertentu, misalnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Yang ketiga yaitu kenaikan pangkat. Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kenaikan pangkat dilakukan dengan mekanisme pengumpulan angka kredit. Mekanisme ini mengharuskan guru untuk melakukan aktivitas profesional tidak hanya pengajaran di kelas, melainkan juga kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan tugas utama guru. Pelaksanaan kegiatan pengembangan diri dapat dinilai diantaranya yaitu yang pertama, diklat fungsional. Diklat fungsional yang harus dibuktikan dengan surat tugas, sertifikat, dan laporan deskripsi hasil penelitian yang disahkan oleh kepala sekolah. Yang kedua, kegiatan kolektif guru. Kegiatan kolektif guru yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan deskripsi hasil kegiatan yang disahkan oleh kepala sekolah. Pengembangan aspek keprofesian. 1. Aspek pendidikan guru. Pendidikan guru selanjutnya selain dapat dilihat dari sistem persekolahan juga terlihat dari kurikulum. Kurikulum pendidikan guru sebelum era 1970 pada dasarnya dilaksanakan dengan sistem terintegrasi yaitu pola penyiapan guru yang memadukan elemen pendidikan yang bercirikan nasionalisme, pedagogik, ilmu jiwa, bidang studi yang diajarkan, dan praktik mengajar sebagai bagian yang terintegrasi dalam pembinaan akademik profesi. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK menghasilkan calon guru dengan kualifikasi lulusan sarjana muda dan lulusan sarjana. Yang kedua yaitu peran organisasi guru. Pada tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 41 UUGD menyatakan guru membentuk organisasi profesi guru. Yang kedua, guru organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Berfungsi memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu guru wajib menjadi organisasi profesi guru. Yang keempat, pembentukan organisasi profesi guru sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 yaitu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Yang terakhir, pemerintah atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Yang ketiga ada program sertifikat guru. Pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Berdasarkan undang-undang tersebut, sertifikasi bukanlah pilihan melainkan kewajiban bagi guru. Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Dengan kata lain, dari sertifikasi ini diharapkan diperoleh guru profesional yang akan membawa kemajuan pada dunia pendidikan. Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas.